wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tentang 18 indikator pengembangan kompetensi yang ada di pengelolaan kinerja PMM tahun 2024. Sebelumnya kita harus mengenal dulu bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu praktik kinerja, 2 pengembangan kompetensi, 3 tugas tambahan, 4 perilaku kerja, dan 5 rangkuman. Kali ini saya akan membahas tentang 18 indikator pengembangan kompetensi yang harus dipilih guru. Sesuai ini petunjuk di Pusat Informasi Guru Kemendikbud, guru diberikan keleluasaan untuk memilih pengembangan kompetensi yang dianggap paling efektif dan berdampak positif. Minimum yaitu 32 dan 128 dalam satu semester, maksimalnya 128. Akan tetapi, batas minimum 32 ini tidak harus. Kita harus menyesuaikan kemampuan guru. Misalkan kurang dari 32, itu secara kemampuan itu tidak apa-apa, tetapi diusahakan mencapai 32 poin. Nah, ini sebenarnya di PMM itu sudah ada, ini ada 18 indikator. Nah, ini ada tanya jawab dulu ya, saya belum membahasnya. Minimal 32 poin per semester itu untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, apabila belum mencapai 32 poin itu bagaimana? Nah, ini kita dapat berdiskusi dengan atasan untuk menerima awan balik dalam menyusun RHK. Jika diperlukan, kita dapat menambah poin yang diperlukan dengan cara memperbaharui RHK sesuai kebutuhan dan efektivitas bagi Anda. Nah, penambahan RHK ini bisa dilaksanakan sebelum Bapak Ibu mengklik tahap akhirnya. Ya, bisa mengecap di rangkuman, apabila dirasa kurang bisa kembali. Nah, ini saya sudah merangkumnya 18 poin ini menjadi jenis pengembangan kompetensi guru dan poinnya dalam pengelolaan kinerja. Saya akan membahasnya secara singkat. Yang pertama, penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini satu kegiatan nilainya 36 poin, bukti dukungnya sertifikat. Berarti kita mungkin sebagai ketua mengadakan kegiatan ya berpraktik baik selama 1 semester. Yang kedua, peraih pengakuan atau penghargaan dalam berbagai wadah atau ajang, poinnya 12. Catatannya penghargaan, bukti dukungnya piagam. Maksudnya penghargaan ini mungkin guru ikut lomba tingkat nasional, seperti itu, poinnya 12. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambah kuantitas, contohnya seperti ini misalkan. Poin 3, menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini kan poinnya 8, misalkan kuantitasnya Bapak Ibu menjadi narasumber 3 kali. Nanti poinnya mendapatkan 24. Nah, ini catatannya. Durasi satu kegiatan itu 2-3 jam, bukti dukungnya sertifikat. Poin keempat, ini kalau saya rencananya 1 saja. Seperti itu ya, kalau kuantitas bisa ditambahkan, itu nanti total poinnya dikali. Poin dikali kuantitas. Ini. Yang keempat, menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan. Perangkat ajar yang terbit di PMM. Poinnya 1 perangkat ajar itu 24. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan
apakah yang dimaksud perangkat ajar ini yang di-upload di bukti karya atau yang ada di ide praktik. Kalau di bukti karya, Bapak Ibu bisa langsung upload, tetapi kalau di ide praktik, tentu melalui kurasi atau penilaian. Menurut saya, yang poin 4 ini adalah perangkat ajar yang sudah lolos kurasi atau penilaian. Seperti itu ya, karena poinnya besar 24. Yang keempat sudah ya. Yang kelima, menyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. 6. Nah, ini juga menjadi perdebatan pemikiran. Kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM mungkin seperti video, tetapi kalau bukti karya yang di video itu kan tanpa kurasi. Nah, kalau ini tanpa kurasi atau harus kurasi juga masih dalam pembahasan karena tidak ada juknis lengkapnya. Kalau menurut saya ini kalau poin 6 ya, juga kurasi ya tentunya karena terbit di PMM. Nomor 6. Penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan kepala sekolah lain. Poinnya 6. Catatannya 10 cerita baik laporan. Berarti setiap 10 cerita baik, cerita praktik itu 6. Nah, ketika penelaah cerita baik asli nyata itu ada seleksinya Bapak Ibu. Seleksinya ada di PMM. Tahun lalu itu ada pembukaan guru yang menyeleksi asli nyata. Seperti itu poinnya 6. Mungkin tahun 2024 ini juga ada seleksi, kita lihat saja info terbarunya di aplikasi PMM masing-masing. Poin 7, menyusun cerita baik praktik yang dapat dibagikan ini juga sama. Cerita praktik baik ini melalui kurasi atau tidak. Kalau saya mencari info di PMM ini, ketika kita membuat cerita praktik ini ada kurasinya, Pak Ibu. Nah, ini seorang guru atau pengawas kepala sekolah menulis praktik baik berdasarkan pengalaman sendiri. Yang Pak ini bisa lolos, bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan melakukan revisi praktik baik hingga lolos dan terbit di PMM. Jadwal terlampir di bawah, belum ada jadwalnya. Ini mungkin untuk tahun yang lalu, berarti cerita praktik baik, konten unggulan dan perangkat ajar yang melalui kurasi tentunya. Tidak ketika kita mengupload di bukti karya tanpa kurasi. 8. Penelaah aksi nyata sejawat dan berdasarkan guru. Ini juga menjadi teka-teki juga. Kalau dulu di PMM juga ada guru yang ditugaskan untuk menyelesaikan aksi nyata. Nah, mungkin ini juga melalui seleksi itu jadi diakui. 9. Penelaah perangkat ajar seperti tadi. 10 perangkat ajar laporan. Ini juga perangkat ajar yang di PMM juga ya. 10. Non pelatihan, partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini seperti supervisi, tapi perbedaannya ini antara rekan sejawat. 1 laporan, 8 poinnya, Pak Ibu. 11. Coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik. Nah, ini mungkin ketika kita melatih guru, durasinya 2 sampai 3 jam, poinnya 12, bukti dukungnya sertifikat. Nah, nomor 12, non kepelatihan, menjadi partisipan kegiatan seminar atau lokakarya. Simposium poinnya 4, saya rencananya 1 kali 4 ya. Buktinya sertifikat. 13. Peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru. Nah, ini mungkin pelatihan coaching ya. Pelatihan coaching poinnya 4, durasinya 2 sampai 3 jam, bukti dukungnya sertifikat. Poin 14, pelatihan bimbingan teknis melalui sertifikat bidang pendidikan. Ini juga seperti diklat-diklat
3, poinnya 8, kuantitasnya 1, 8, buktinya sertifikat. 15. Peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas. Poinnya 8, saya ambil kuantitasnya 1, 8 kali 1, 8. Catatannya ini peserta aksi nyata asinkron itu sertifikat aksi nyata yang sudah dinilai dan mendapatkan sertifikat aksi nyata. 1 poinnya 8 Bapak Ibu. Kalau ada 2 ya nanti 16, kalau 3 ya 24. Nomor 15, pelatihan mandiri sesuai model kompetensi tadi sudah ya. 16, berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas kita menjadi peserta. Saya ambil 2 karena webinar juga banyak. Ada, kita bisa ikut. Selanjutnya 17. Program pelatihan pendidikan jangka pendek dan menengah pada ini. Pendidikan guru penggerak. Ini maksimalnya 128 poin. Ketika Bapak Ibu lulus guru penggerak tahun 2024, Bapak Ibu bisa mendapatkan poin maksimal yaitu 128. Nah, bagi lulusan sebelum tahun 2024 itu tidak bisa dinilai. Ya, 18, praktik magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Kegiatannya 2-4 minggu. Mungkin ini guru menjadi guru pamong dalam PPG atau bisa jadi menjadi praktisi mengajar seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu sering ditanyakan itu sertifikat. Kan di sini masih banyak tuh, ada sertifikat bidang pendidikan, ada mengikuti webinar. Itu sertifikatnya itu yang diakui yang mana? Nah, di dalam pengelolaan kinerja 2024 ini tidak dijelaskan sertifikat apa yang bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan di kelas webinar apapun untuk menjadi bukti dukung pada semester 1 ini. Kalau tahun sebelumnya kan harus sesuai dengan buku 4 dan buku 5, diklatnya harus organisasi atau yang diselenggarakan oleh dinas atau Kemendikbud. Seperti itu, jadi Bapak Ibu sebelum menyusun RHK, kenalilah ke-18 indikator pengembangan kompetensi ini. Tentu ketika membuat ini, kita harus berdiskusi dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah untuk merencanakan kegiatan yang bisa dilakukan selama 6 bulan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.